Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan mahasiswa, untuk pertemuan minggu ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang limit ya. Yang sebelumnya kan sudah, atau yang di paket UTS kan kita udah belajar tentang fungsi, terus tentang apa lagi kemarin ya, nilai-nilai mutlak, terus membuat grafik ya. Nah, untuk yang materi UAS ini akan dimulai limit, kemudian nanti turunan dan integral ya. Oke, untuk minggu ini materinya yaitu limit. Oke, sebelumnya saya slideshow ya untuk memahami limit. Nah, di sini ya pengantarnya dulu untuk memahami apa itu limit. Nah, misalkan kita mempunyai suatu fungsi. Nah, masih ingat ya cara menuliskan fungsi itu seperti apa kayak kemarin ya, ada berarti f kurung x ini berarti fungsi f itu variabelnya x ya. Nah, dimana kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1 dibagi x minus 1. Nah, untuk fungsi ini, fungsi yang ini ya, itu terdefinisi di R kecuali x sama dengan 1. Maksudnya apa ini? Kemarin kan udah belajar ya kita. Kalau kita punya fungsi kayak seperti ini, ya daerah atau daerah asalnya itu seperti apa? Nah, di sini daerah asalnya itu R itu apa kemarin? Bilangan real ya. Jadi bilangan real itu apa? Dari minus tak hingga sampai tak hingga ya. Kecuali x sama dengan 1. Kenapa kecuali x sama dengan 1? Karena apa? Ketika x-nya sama dengan 1 kan di sini fungsinya tidak akan terdefinisi kan. Jadi ini kan 1 minus 1 kan 0. Sesuatu dibagi 0 kan tak terhingga kan. Ya, jadi kan fungsi ini tak akan terdefinisi ketika x-nya sama dengan 1. Nah, dari sini paham ya? Nah, misal sebelumnya kita belajar kan cara membuat grafik ini kan. Nah, untuk membuat grafiknya kemarin langkah pertamanya apa? Kita buat tabel ya. Nah, kita buat tabel. Kalau ini contoh, ketika x-nya dengan 1,25, y-nya dapat segini ya. Kemudian ketika x-nya 1,1, y-nya dapat 3,3. Dan x1,01 dapat 3,03 dan seterusnya sampai x sama dengan 1. Nah, jadi ini tak tanda tanya ya. Kenapa di tanda tanya? Karena apa? Kalau secara implisit kan, secara eksplisit dimasukkan x sama 1 kan f-nya tak terdefinisi ya. Nah, makanya di sini ditanya-tanya ini dan seterusnya ya. x,09 dapatnya 2,997, 0,99 dapatnya 2,970 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, nah ketika x-nya sama dengan 1 ini gimana kasusnya? Nah, inilah yang apa ya, yang mengantarkan kita menuju ke limit ini. Jadi definisi limit itu seperti apa? Nah, kita cobalah buat grafik dari persamaan ini. Kemarin kan udah bisa ya membuat grafik. Nah, ini ya tinggal diplot lah ya. Ini nilai x-nya, ini nilai y-nya. Nah, kurang lebih grafiknya seperti ini. Nah, ini ya. Nih, ketika x-nya 1, ini berapa dan seterusnya ya. Nah, sampai di sini. Nih lihat nih. Ketika x-nya 1, nah, di sini angka 3, y-nya 3, tapi di sini tak terdefinisi ya. Tak terdefinisi. Jadi apa ya? Tidak ada nilainya itu bukan 3 sebenarnya ketika x-nya sama dengan 1. Ini kan tak ini maksudnya ini tidak bukan elemen dia ya. Ini karena kan ada apa? Lingkaran kosong ini ya, yang seperti kemarin. Nah, maksudnya apa dari sini saya membuat tabel sama grafik ini? Nah, namanya kan judulnya ya pengantar limit ya. Jadi apa? Nah, ini ya kurang lebih.
Jadi fungsi ini kalau dilimitkan X mendekati 1 itu sama dengan 3. Nah, seperti ini kan, X limit X mendekati 1 untuk fungsi X pangkat 3 minus 1 dibagi X minus 1 sama dengan 3. Jadi maksudnya apa di sini? Nah, untuk menentukan limit yang seperti ini, fungsi yang tak didefinisi di X sama dengan 1, nah, kita akan lihat nilai dari X yang mendekati 1 itu berapa. Nah, ini lihat di hampiran ini kan 3 kan. Ini kalau dari bawah nilai yang paling dekat ya nanti 2,9999 yang mendekati 3. Kalau dari atas pasti 3,0001, nah, mendekati 3. Jadi sebenarnya intinya gini lah, limit itu apa ya, pendekatan ke suatu nilai tertentu untuk X tersebut. Nilai yang paling dekat lah, bukan nilai tertentu ya, nilai paling dekat dengan nilai X tersebut. Itu definisi kasarnya ya. Ini ilustrasinya lah, nanti lebih jelasnya akan kita bahas lagi. Ya, coba direnungi ya dari meaningnya. Mungkin dulu waktu SMA udah pernah belajar ya tentang limit ya. Jadi nanti sambil kalian ingat-ingat lagi memori kalian ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini definisi limitnya ya. Jadi ya suatu limit fungsi bisa dituliskan sebagai ini ya. Limit X mendekati C untuk fungsi f(x) sama dengan L. Itu jika X dekat ke C maka nilai f(x) dekat ke L. Maksudnya apa ini kata-kata ini nih? Maksudnya ini tadi. Nih ya, ketika X-nya dekat C, berarti C di sini 1 ya. Ketika X-nya dekat dengan 1, maka maka apa ini? Maka nilai f(x) dekat dengan L. Nah, maksudnya L di sini tuh ya angka 3 ini ya. Jadi nilai f(x)-nya dekat ke 3. Makanya di sini nilai limit X sama dengan limit X mendekati 1, X pangkat dari fungsi X pangkat 3 kurang 1 dibagi X minus 1 itu mendekati 3. Ya, sesuai ya definisinya ini. Jadi ya, saya ulang lagi. Suatu limit dituliskan seperti ini. Limit X mendekati C untuk fungsi f(x) sama dengan L. Nah, jadi dari definisi ini, jika X dekat dengan C, tadi ya X-nya dekat ke 1, tadi ini C-nya 1, maka nilai f(x) dekat ke L. L ini yang 3 tadi. Ya, ini definisi secara generalnya untuk limit lah ya, secara intuitifnya lah. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh. Misalkan limit tadi kenapa muncul 3? Yang tadi ya, yang ini lah. Nah, ini kenapa ini muncul 3? Ini kan lihat dari gambar kan yang mendekati. Nah, kita bisa mengerjakan secara aljabar matematiknya. Nah, kan fungsi ini kan kita punya X min 3. Nah, ini dijabarkan nih X pangkat 3 ya, bukan X min 3. X pangkat 3 minus 1 ini dijabarkan seperti ini kan. X minus 1 X pangkat 3 plus X plus 1. Nah, ini apa, aljabar ya, aljabar biasa. Ini kalau dikalikan kan sama dengan ini. Kemudian dibagi X minus 1. Nah, antara bagian X min 1 X min 1 kan bisa hilang nih ya. Bisa dihapus, dicoret ya. Tinggallah di sini limit X mendekati 1 X kuadrat plus X plus 1. Nah, cara gampangnya tinggal masukkanlah nilai 1 ke variabel X ini. Jadi ini 1 kuadrat ini kan, tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, terbukti ya. Ini secara aljabar matematiknya untuk mengerjakan limit ini tadi. Kalau ditanya fungsi f(x) X pangkat 3 minus 1 X minus 1 limit ketika di X mendekati 1 berapa? Dikerjakanlah seperti ini tadi. Kalau ditanya, misalkan nih contoh lah, saya iseng ya, dikasih misalkan ini limit X mendekati 2 dari f(x) berapa ini?
Ya kalau kasarnya tinggal masukkan di sini ya. 2-nya berarti 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 2 4 ditambah 2 ditambah 1. Jadi 4 tambah 2 6 tambah 1 7. Jadi limit X mendekati 2 untuk fungsi ini, fungsi f(x) ini itu sama dengan 7. Atau bisa dilihat di grafik. Nah, pasti kalau X-nya 2 di sini akan ke arah 7 sini ya. Ini karena grafiknya masih sampai berapa ya, 1, ini ya. Kalau 2 nanti dimasukkan pasti 7. Oke. Paham ya? Atau kasarnya gini lah gampangnya, masukkanlah angka 2 di sini tadi. Nah, 2 masukkan ke sini. Ini kan berarti apa? Ke sini ya. 2 pangkat 3 dikurangi 1. 2 dikurangi 1. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Dikurangi 1 bagi 1. Jadi 8 kurang 1 7 ya. Nah, 7 kan sama kan 7. Karena apa ini bisa dimasukkan sama? Karena X di 2 kan terdefinisi kan. Sedangkan kalau X minus 1 tadi tidak terdefinisi, makanya kalau dimasukkan langsung, nah tidak akan bisa. Nah makanya definisi limitnya akan digunakan ya, jadi menggunakan limit ya, digunakan aljabar bukan trik aljabar, ini penjabaran aljabar. Kemudian dapatlah fungsi yang bisa terdefinisi lah ya di X sama dengan 1, makanya nanti bisa dihitung dapat 3. Tapi sebenarnya fungsi ini tidak terdefinisi ya, bukan sebenarnya, emang ini fungsi ini tidak terdefinisi ketika X sama dengan 1 ya. Jadi ini tidak terdefinisi, makanya kita bisa menyelesaikannya pakai limit atau pendekatan lah, pendekatan ke nilai tertentu, bukan tertentu ya, nilai yang paling dekat ketika X sama dengan 1 ya, seperti definisinya tadi ya. Oke ya, nanti kalian pelajari lagi lah, mungkin lihat sumber yang lain boleh, tapi kurang lebih definisi limit seperti itu. Nah untuk lebih pahamnya, biar lebih paham lagi, kalian coba kerjakan contoh ini. Nah, di pause dulu videonya, cari kertas, coba kalian potret-potret ya. Nanti dapatnya sama enggak sama pembahasan berikut. Oke, karena gini 2 lah, biar nanti kalau misalnya kurang bisa cari-cari ya contoh-contoh soal. Oke, kita bahas ya bareng-bareng. Nanti kalian cocokkan dengan jawaban yang kalian udah kerjakan tadi. Untuk nomor 1, jawabannya ini. Limit X mendekati 3 untuk fungsi 4X minus 5 sama dengan 7. Ini karena kan terdefinisi semua kan di bilangan real kan, atau terdefinisi juga di 3 kan, ya tinggal masukkan nilai 3 kan. Berarti ya berapa? 4 kali 3 dikurang 5. 4 kali 3 berapa? 12 dikurang 5 jadi 7. Jadi 7 ya nilainya. Jadi nilai limit 4 ya, limit X mendekati 3 untuk 4X minus 5 itu sama dengan 7. Oke, paham ya? Nah, untuk yang kedua ini, limit X mendekati 3 untuk fungsi X kuadrat minus X minus 6 dibagi X minus 3 itu berapa? Nah, kalau kita lihat untuk X sama dengan 3, fungsi ini terdefinisi atau tidak? Tidak ya, karena 3 minus 3 kan 0 kan, sesuatu dibagi 0 tadi kan tak hingga atau tak terdefinisi ya. Jadi ini tidak terdefinisi nih di fungsi ini. Jadi kalau dimasukkan pasti tidak ada nilainya di sini kan. Jadi caranya pakai pendekatan tadi ya, atau pakai gambar tadi, atau digunakan trik matematik atau aljabar tadi ya. Jadi sini udah saya buat. Nah, jadi kita jabarkan nih bersama yang atas ini. Jadilah X min 3 X plus 2. Ini kan kalau dikalikan kan sama kan ini kan. Ini kan X kali X berapa? X kuadrat. X kali minus 3 minus 3. X kali 2 plus 2 2X. Minus 3 kali kali 2 minus 6. Jadi berapa ini? 3 minus 3 plus 2 berarti minus 1 ya. Jadi X kuadrat dikurangi X kurangi N
Nah, jadi sama kan sama ini bagian atas nih. Nah, ini. Jadi ini X min 3, ini X min 3 kan tinggal dicoret. Jadi tinggalnya apa di sini? Tinggal limit X plus 2 di sini kan. X mendekati 3, fungsi X plus 2. Tinggal masukkan angka 3 ini. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi limit X mendekati 3 untuk fungsi X kuadrat dikurangi X kurangi 6 bagi X min 3 itu sama dengan 5. Oke ya. Nah, coba kalau yang misalkan tadi jawabannya kurang benar, di mana salahnya kalian koreksi ya. Jadi buat apa ya, buat introspeksi lah, saya sarannya di mana biar kedepannya mungkin kurang teliti atau mungkin salah dari penjabaran si aljabarnya ini ya. Nah, nanti kalau misalkan masih ini coba cari-cari. Nah, kayaknya nanti di akhir slide ini ada tugas lah biar kalian nanti semakin mengerti. Nah, pokoknya matematik itu harus sering mengerjakan tugas-tugas ya. Ntar lihat ada ntar kok nggak bisa keluar nih, Discord dulu. Takutnya nggak kerekam. Kerekam. Oke. Saya lanjut. Ini udah ya tadi. Oke, lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya tentang limit itu, ini saya tambahkan ilustrasinya. Ini misalkan kita punya suatu grafik. Nah, grafiknya seperti ini ya. Tuh, ada grafik. Ini fungsinya entahlah ya. Tapi grafiknya ini kompleks ya. Ini ada fungsinya seperti ini. Habis itu ada osilasi di sini, ada naik ke atas. Habis itu tidak kontinu, sambung ke bawah ke sini. Ini ada nilainya, tapi fungsinya terdefinisi di sini dan selanjutnya. Nah, ini ilustrasinya. Ntar kebablasan. Nah, sini sedikit saya mau terangkan dari fungsi yang ada di grafik ini. Nih, dilihat. Limit X mendekati minus 3, berarti di sini kan X mendekati minus 3. Ini fungsi fx nilainya 2. Kenapa nilainya 2? Karena ini kan ada di 2. Tadi limit apa? Limit itu yang menghampiri tersebut kan. Jadi nilainya yang mendekati ini berapa? 2, bukan 1 ya. Kalau 1 apa? 1 itu nilai fungsi f2 ya. Jadi f2 di sini f3 bukan f2 ya. F3 ini nilainya 1. Karena ini nilai, jadi ini maksudnya gini lah, fungsi ini itu ketika f-3 itu nilainya 1. Jadi tidak terdefinisi di sini ya. Bukan minus 2, bukan 2 ketika f3. Makanya di sini ketika limit x mendekati minus 3 dari fungsi fx ini bukan 1 ya, tapi 2. Karena tadi apa definisinya? Bukan nilai itu, tapi yang nilai yang dekat dengan ketika x sama dengan c. Ketika x sama dengan minus 3 yang dekat kan di sini kan. Nah, dari gambar ini kan 2a. Paham ya dari sini. Kalau ditanya kalau ditanyanya di sini f jelek nih ya, f minus 3. Nah, baru di sini fungsi ketika fx nyaman dengan 3 ya berarti 1 ya di sini. Jadi ini sama dengan 1. Kalau ditanya limit x mendekati 3 dari fungsi fx, ya jawabannya bukan 1 tapi 2, karena yang mendekati ketika x sama dengan minus 3 di sini kan, di titik ini. Jadi paham ya? Nah, sedangkan ketika limit x mendekati minus 1, nah itu berapa? Tidak ada ini ya, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ketika x mendekati sebelah kirinya di sini, dari sebelah kiri ya, dari sebelah kanannya di atas kan. Jadi nilainya ada 2 kan kalau kayak gitu. Nah, kasus kayak gini dia tidak ada ya limitnya. Jadi ketika x minus 1 dari fungsi ini tidak ada limitnya. Karena apa? Yang dari sebelah kiri nilainya 3, dari sebelah kanan nilainya 4.
Oke, paham? Nah, ketika X plus 2 ini di sini. Berarti di sini kan. Lihat dari sebelah kanan nilainya 2,5 ini kan, 2,5 nilainya. Sedangkan dari sebelah kiri, nah ini osilasi, ini nggak tahu di mana berapa nilainya. Ini juga tidak ada limitnya. Oke ya, ini definisi yang mungkin muncul di dalam limit nanti ya. Kalau ditanya f limit mendekati x 3, berarti di sini kan, nah pasti ada. Ini berapa nilainya ya, 2, berapa gitu nanti ya. Jadi lihat aja kalau fungsinya itu kontinu atau tidak osilasi seperti ini, pasti ada limitnya. Kalau ini kan sama aja nggak kontinu kan, ini kan nggak nyambung kan. Jadi ini loncat ke sana. Ini sebenarnya nggak kontinu juga sih, tapi di sini nggak ada nilainya lah, tidak terdefinisi. Tapi ini kan nyambung ke sini. Nah, ini ada limitnya. Oke. Pahami ya di sini. Nah, dari sini nanti akan muncul tadi nih, limit kanan, limit kiri. Nah, limit kanan, limit kiri itu yang dimaksud ini tadi lah. Nah, gini maksudnya. Biar lebih jelas lagi. Dari kalimat ini kan, limit kanan itu didefinisikan limit x mendekati c plus fungsi fx sama dengan L. Maksudnya apa nih? Maksudnya gini, C plus di sini itu berarti C ketika lebih besar dari X, dekat ke nilai C. Nah, maka fx dekat ke L. Nah, agak pusing ya kalimatnya. Maksudnya gini, ketika ini misalkan contoh yang paling gampang dilihatnya lah. Nah, ketika ini X sama dengan minus 1 ya kan. Nah, kalau limit kanan itu berarti dilihat dari X yang lebih dari minus 1, berarti ya minus 0,9 bla 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 itu ya, berarti yang di sebelah ini kan. Makanya di sini tulisnya limit minus 1 plus pangkat plus, jadi ini limit kanan lah ya. Yang di sebelah kirinya berarti yang ini kan, minus 1 pangkat minus ini limit kiri, nilainya 3, ini nilainya 4 ya. Ini kan tinggal digaris ke Y kan, ini juga digaris ke Y sini, nilainya 4. Kalau yang ini sama, ini limit kanannya di sini, limit kirinya juga di sini kan, sama kan, mendekati angka 2. Kalau yang ini berbeda, yang satu mendekati angka 4, yang satu mendekati angka 3. Jadi limit kanan itu dari sebelah kanan kirinya, sebelah kanannya, kalau kanan ya, kalau kiri itu sebelah kirinya, pas di titik X mendekati limit tersebut, atau X mendekati C ini tadi ya. Ini kan karena limitnya X mendekati C kan, jadi ketika X lebih dari C, dekat ke C, maka fx nya dekat ke L. Begitu juga untuk limit kirinya, ketika X kurang dari C dan dekat ke C, maka fx nya dekat ke L. Nah di sini, nah ini ketika X mendekati minus 1 dan dekat ke X minus 1, nilainya L. L di sini jadi 4 untuk limit kanannya. Untuk limit kiri yang sini, L nya 3. Karena L nya berbeda, makanya dia tidak ada limitnya untuk X mendekati minus 1 itu. Kalau yang ini ada, kenapa? Karena sama-sama 2 mendekatinya, jadi dia ada limitnya, walaupun terdefinisi fungsi ini di X sama dengan 1. Oke, paham ya? Nah, dari penjelasan ini akan muncul nih beberapa syarat untuk limit. Misal kita punya fungsi limitnya, bukan limit nih ya, limit X mendekati C, fungsi fx sama dengan L. Nah, anggapnya yang tadi lah ya. Nah, ini akan berlaku limit fungsi fx ini di C. Nah, ini masih di C yang tadi ya. Ada jika dan hanya jika, ingat nih saya tebalin nih, ada jika dan hanya jika limit kanan dan limit kiri f di C ada dan nilainya sama. Ingat nih kata-kata ini ya, ada dan nilainya sama. Tuh. Jadi maksudnya di sini tadi, ini kan limitnya ada nih, limit kanannya 4, limit kirinya 3, nilainya sama. Tidak, berarti dia bukan limit. Kalau yang ini, nilai limit kanannya 2, limit kirinya 2 juga, jadi sama kan. Jadi limit X mendekati 3 di sini ya 2. Oke.
Itu yang nomor 1 ini ya. Paham? Nah, saya lanjut. Kemudian yang kedua, limit f di C tidak ada bila salah satu di antara beberapa kemungkinan berikut terjadi. Yang pertama, limit kanan dan limit kiri f di C ada, tetapi nilainya tidak sama. Nah, maksudnya ini tadi ya, nilainya ada. Ini ada kan, ini yang ini 3, ini 4, tapi tidak sama. Nah, makanya tidak ada limit. Kayak paham ya di sini. Kemudian yang kedua, limit kanan atau limit kiri f di C tidak ada. Nah, tidak ada limit kanan atau limit kirinya. Ini dikarenakan apa? Bisa aja nilai fx-nya menuju tak hingga, atau f di C itu berosilasi. Nah, seperti yang ini tadi. Ini berarti limit kirinya nggak ada, karena apa? Ini osilasi kan. Atau misalkan ada yang satu fungsinya beginilah, tak ke sana tak hingga. Nah, misalkan ada fungsi gini-gini. Ini fungsi x, y-nya. Ini tak hingga, berarti dia limit ke kanannya nggak ada, tidak terdefinisi. Jadi limit di sini nanti juga tidak ada. Oke, paham ya? Nih coba nanti di apa ya, direnungkan lah definisi dari limit-limit tersebut. Oke, nanti kalau misalkan ada yang di apa ya, masih dibingungkan, nanti bisa ditanyakan ya, bisa di Google Classroom atau di, mungkin ini kan saya buat video nanti, mungkin di komentarnya, atau mungkin di kalau nanti kita pertemuan yang sinkronus ya, nanti kalau misalkan ketemu boleh ditanyakan. Oke, saya lanjut. Nah, ini coba, ini ada contoh soal. Nih misalkan punya grafik nih ya, grafiknya seperti ini ya, entah fungsinya seperti apa kalau aneh kayak ini. Dari grafik tersebut, grafik ini, nah carilah nilai-nilai berikut. Nah ini yang A, limit x mendekati minus 3, berarti ditanya limit ketika x mendekati 3 ini berapa. Yang B, nilai f3 berapa. C, f minus 1 berapa. Yang D, limit x mendekati minus 1 berapa, f1 dan seterusnya. Nah coba ini videonya di pause dulu, habis itu kalian coba kerjakan dari A sampai ini berapa. Nanti kita samakan betul atau enggaknya kalian. Kalau misalkan betul ya bagus ya, kalau misalkan salah atau kurang tepat, nah kenapa. Nah, nanti biar kalian ada apa ya, evaluasi lah dari pemahaman kalian. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang A, oh ini jawabannya. Untuk yang A tadi, limit x mendekati minus 3, ini kan minus 3. Jadi dari grafik ini, nah limit kanannya berapa? 2 kan. Limit kirinya juga 2. Berarti f mendekati 3 ya 2. Nah, bener kan 2 ya. Paham ya, di sini gak dibingungkan, ada yang bingung ya. Terus kemudian yang B, f ketiga, f nilai apa fungsi f ketika x sama dengan minus 3. Jadi ingat ini fungsinya ya, fungsinya itu ketika x minus 3 itu berapa. Ini bukan lihat limit kanan limit kiri lagi ya, tinggal lihat di fungsi ini, fungsi x min 3 itu terdefinisi di berapa. Nah ini ingat titiknya kan di sini kan ya, berarti inilah fungsi ketika x minus 3, jadi 1. Oke, paham ya. Kemudian yang ketiga, ketika f minus 1, di sini minus 1, coba tarik ke atas. Nah karena ini kosong, terus tidak ada lagi definisi yang lain, jadi dia tidak terdefinisi ketika x sama dengan minus 1. Di sini paham ya. Oke, lanjut. Untuk yang D, limit x mendekati minus 1. Nah jadi sama tadi kan cari ini limit kan, kalau limit jadi yang mendekati, ini limit kanannya ke sini kan ya, ini 2,2 setengah lah ya, 5/2. Limit kirinya ke sini juga 5/2. Jadi limit x mendekati minus 1 ya, nilai di sini 2,5 ini ya, atau 5/2. Oke, lanjut ke yang E.
F1 di sini. Berarti nilainya tinggal tarik, bukan yang ini ya, karena ini kosong, berarti yang ada isinya ini. Jadi F1 nya sama dengan 2 ya, 2 kan. Kemudian lanjut, limit X mendekati 1, limit di ketika mendekati 1 ini berapa? Limit kanannya ini 1, limit kirinya 2. Karena berbeda limit kanan dan limit kiri, makanya tidak ada di sini ya. Untuk F ini limitnya tidak ada. Kemudian lanjut yang G, limit X 1 minus, berarti limit kiri lah dari fungsi X ketika 1 ya. Jadi yang ini kan 2, kan dekatin dari kiri kan fungsinya ini, gambar grafiknya kan kayak gini, berarti 2. Nah 2 ini ya. Lanjut, untuk limit kanannya dari fungsi X mendekati 1, berarti ini kan dekatinya dari kanan, jadi 1 ya, ini 1 ya. Kemudian yang terakhir, limit minus 1 plus, berarti yang ini ya, berarti limit kanan dari sini, dari ini. Nah inilah 2,5 atau 5/2. Paham ya di sini? Nah, coba kalian cek dari jawaban kalian tadi, dari berapa ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, kalian salah yang di mana, atau semoga benar semua ya ini kan. Ini jadi nanti pas ujian bisa lah, atau pas mengerjakan soal. Oke, ntar saya discard dulu. Udah 30 menit ya, udah selesai. Masih ada beberapa lagi. Oke ya, lanjut ya. Ini tadi udah ya. Ntar ini jawabannya udah ya. Jadi kadang nanti coba misalkan yang salah di apa ya, dievaluasi lah. Nah nanti biar lebih apa ya, paham tentang limit. Nah ini ada tugas nanti dikerjakan ya. Ini ada 6. Jadi cari limit berikut. Ini kan tadi udah jelasin. Yang ini yang kanan ini biasanya agak sedikit ini ya, sedikit agak ini. Nah, ini yang tahap mudahnya lah. Ini yang sedikit agak susah. Nah, ini coba dikerjakan ya dari 6 soal ini. Nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti saya buat di Classroomnya tempat pengumpulannya. Oke. Nah ada 2 soal tugasnya, berarti tugas ini sama yang ini ya. Nanti kalian kemujakan tinggal di pause, dicatat lagi ya, videonya di pause, ini dicatat nih soal-soalnya. Kemudian yang kedua yang ini, dari gambar ini kalian disuruh menentukan nilai-nilai limit X mendekati minus 3 di sini berapa, limit B ini ketika F sama dengan minus 3 berapa, F minus 1 berapa, dan seterusnya sampai I ini. Jadi nanti tugasnya ada 2 ini ya, mengerjakan yang ini sama yang ini. Jadi nanti videonya di pause, kalian catat dulu semua ini. Oke ya, nanti coba dikerjakan. Mungkin saya beri deadline 1 atau 2 hari lah ya, ini kan nggak terlalu susah. Nanti saya post di Google Classroom ya untuk tugasnya. Nah alhamdulillah udah muncul gambar ini, pasti materinya untuk minggu ini cukup ya. Jadi saya ingin beli lagi ya sebelum mengakhiri ini. Materi yang kali ini tadi kita membahas tentang limit ya. Nah limit, definisinya limit seperti ini ya. Ini pengantarnya, munculnya limit itu kenapa tadi, kalau ada suatu fungsinya lah ya, kalau ada fungsi yang tak terdefinisi di titik tertentu, nah kita bisa cek tuh ada limitnya atau tidak dengan definisi tadi ya, limit kanan limit kiri, kalau ada nilainya sama itu limitnya. Nah ini ya yang tadi ya, ketika limit X mendekati C dari fungsi fx sama dengan L, itu jika X dekat ke C maka nilai fx dekat ke L ya. Ini tadi udah ya, ini yang fungsi untuk melihat tadi ya, ini limit kanan limit kiri.
Ini sifat-sifat limit tadi, contoh soal dah ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjut minggu depan dengan materi berikutnya ya. Nanti kalau ada yang masih dibingungkan di materi ini, bisa komentar di video ini atau nanti di classroomnya bisa berkomentar atau diskusi lah di situ ya, diskusi dengan antar kalian ya. Saya kira cukup untuk minggu ini. Saya tutup perkuliahan untuk minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.